Hao, apa kabarnya hari ini? Rosa harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini, Selasa 16 Maret 2021, Rosa akan membahas materi yang berada di Bupena 2D, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Materinya ada di pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran hari ini muatan PPKN, keberagaman warna kesukaan teman di sekolah dan keberagaman agama di sekolah. Kemudian muatan bahasa Indonesia, peristiwa penting dalam fabel dan unsur intrinsik fabel. Muatan matematika, mengenal pecahan 1/3 dan 1/4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, muatan PPKN, siswa dapat mengetahui keberagaman warna kesukaan teman di sekolah dan keberagaman agama di sekolah dengan baik. Kemudian, muatan bahasa Indonesia, agar siswa dapat mengetahui peristiwa penting dalam fabel dan unsur intrinsik fabel dengan benar. Kemudian muatan matematika, agar siswa dapat mengenal pecahan 1/3 dan 1/4 dengan baik. Nah, yang pertama kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3. Di pembelajaran 3 halaman 10 itu materinya keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Nah, walaupun berbeda warna kesukaan, kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain ya. Nah, misalnya Lani menyukai warna merah, sedangkan Siti menyukai warna biru. Walaupun memiliki warna kesukaan yang berbeda, tetapi mereka saling menghargai warna kesukaan masing-masing dan tetap berteman walaupun memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan keberagaman agama di sekolah. Ya, di Indonesia memiliki 6 agama ya. Yang pertama itu agama Islam. Tempat ibadahnya itu adalah masjid. Nah, hari besar untuk agama Islam itu adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian untuk agama Kristen Protestan itu tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian hari besar untuk agama Kristen Protestan itu ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kemudian agama yang ketiga itu ada agama Katolik ya, sama seperti halnya dengan agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya adalah gereja. Dan hari besarnya juga sama dengan Kristen Protestan, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, dan hari Paskah. Kemudian kenaikan Isa Al-Masih. Nah, agama yang keempat itu adalah agama Hindu. Tempat ibadahnya adalah pura. Hari besarnya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Nah, kemarin itu di 14 Maret ya 2021 baru saja umat Hindu merayakan hari besar mereka, yaitu adalah hari Nyepi ya. Kemudian agama yang kelima itu agama Buddha. Nah, ini sudah pasti ya, sudah pasti tahu tempat ibadah agama Buddha itu wihara. Nah, hari besarnya, hari rayanya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Karena kebanyakan dari warga SD Bahagia ini ya adalah penganut agama
Buddha. Nah, kemudian agama yang keenam itu ada agama Konghucu. Nah, tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Hari besar agama Konghucu itu ada tahun baru Imlek dan Cap Gome. Ya, itu adalah agama sekaligus tempat ibadah dan hari besar yang ada di Indonesia. Nah, kita tentunya memiliki teman yang seagama, tapi ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama itu mengajarkan kebaikan, ya, tidak ada yang mengajarkan ke arah keburukan pastinya. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghormati agama kita satu sama lain. Di pembelajaran 4 halaman 15 itu ada ayo berlatih, ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, pasangkan gambar dengan keterangan yang sesuai. Di situ ada gambar tempat ibadah agama masing-masing. Nah, kita disuruh memasangkan gambar tempat ibadah tersebut ke yang memiliki agamanya. Misalnya ini ya, sudah ada ditarik gereja. Itu garisnya ditarik ke tempat ibadah umat beragama Katolik. Nah, kita lihat gambar yang pertama, ini masjid. Masjid ini adalah tempat ibadah umat beragama ya Islam, ya. Kemudian gambar yang ketiga, ini gereja, tempat ibadah umat beragama Protestan. Kita tarik garisnya ke bawah, ya. Kemudian gambar yang keempat itu adalah gambar pura, ya. Nah, pura ini adalah tempat ibadah umat beragama apa tadi? Ya, beragama Hindu, ya. Kemudian wihara. Nah, wihara adalah tempat ibadah umat beragama Buddha. Nah, kita tarik garisnya, ya. Kemudian yang terakhir ada gambar kelenteng. Nah, kelenteng adalah tempat ibadah umat beragama Konghucu, ya. Kita tarik garisnya, ya. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan sikapmu jika mengalami situasi berikut. Nah, temanku sedang beribadah ketika aku berkunjung ke rumahnya. Sikapku adalah titik. Nah, seandainya itu ada di posisi kamu main ke rumah teman, tapi temanmu sedang beribadah ketika kamu berkunjung ke rumah teman. Sikap kamu yang baik seperti ya menghargai, kemudian menghormati teman ketika dia sedang beribadah dan tidak membuat keributan, ya. Nah, yang B, temanku yang berbeda agama meminta izin untuk menjalankan ibadah saat belajar kelompok. Sikapku sebaiknya, nah, sikap kita seperti apa kalau ada teman kita yang meminta izin untuk menjalankan ibadahnya saat kita sedang belajar kelompok? Ya, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Jika ada teman yang seperti ini, kita harus mengizinkan, ya, karena itu hak dia untuk beribadah. Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Di pembelajaran 3 halaman 11, ya, peristiwa penting dalam fabel. Di pembelajaran 1 dan 2 sudah dibahas itu apa arti fabel, ya. Sekarang kita membahas peristiwa penting yang ada dalam fabel. Nah, fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Nah, masih ingatkah kamu fabel tupai dan kura-kura? Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Nah, perhatikan tabel peristiwa penting berikut.
Nah, ini adalah peristiwa penting yang terjadi di dalam fabel Tupai dan Kura-kura. Yang pertama, Kura-kura memberi saran kepada Tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Nah, peristiwa yang kedua, Tupai tidak menuruti saran dari Kura-kura. Nah, peristiwa yang ketiga, Tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Nah, itu adalah peristiwa penting yang ada di dalam fabel Tupai dan Kura-kura. Di pembelajaran 4, halaman 16 itu materinya unsur intrinsik fabel. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Ya. Yang kedua itu sifat setiap tokoh yang ada di dalam fabel itu. Kemudian yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Nah, itu adalah 4 unsur yang terdapat dalam fabel ya, unsur intrinsik fabel. Bacalah kutipan fabel berikut dengan saksama. Tunggu aku kelinci, ucap keong. Coba berlarilah agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu, ucap kelinci tidak sabar. Keong terus berusaha untuk menghampiri kelinci sahabatnya. Si keong lama sekali jalannya. Kalau begini, aku bisa terlambat ke perkemahan. Nah, kelinci bergumam. Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku carikan tempat untuk kita berkemah. Kita bertemu di sana ya, teriak kelinci dari kejauhan. Nah, kelinci pun meninggalkan keong. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal, keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya, keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Nah, si kelinci meninggalkan keong saat perjalanan ke perkemahan karena keong berjalannya sangat lama. Tapi walaupun ditinggalkan kelinci, si keong tidak marah karena dia mengerti sahabatnya itu ingin mendapatkan tempat yang bagus untuk berkemah. Setelah membaca cuplikan fabel di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa sajakah hewan yang ada di dalam fabel tersebut? Ya, di dalam fabel tersebut hewan yang ada yaitu kelinci dan keong. Pertanyaan nomor 2, kemanakah kelinci dan keong akan pergi? Ya, kelinci dan keong akan pergi ke perkemahan. Kemudian nomor 3, mengapa kelinci meninggalkan keong? Nah, tadi alasannya sudah kita baca. Karena keong lama sekali jalannya. Nomor 4, bagaimana sikap keong saat ditinggalkan kelinci? Ya, keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Kemudian soal nomor 5, tuliskan kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, ini bisa kamu ambil dari cuplikan fabel yang sudah kita baca tadi ya. Di perjalanan ke perkemahan kelinci meninggalkan keong karena keong berjalan sangat lambat dan mereka akan terlambat sampai ke perkemahan. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Di pembelajaran 4 halaman 16 itu ada ya berlatih, bacalah fabel di bawah ini. Nah, judulnya kekompakan semut. Pagi itu, kawanan semut pergi ke halaman untuk mengambil makanan.
Mereka bekerja sama saat mencari dan membawa makanan. Para semut mendengarkan aba-aba dari ketua kawanan semut. Semut memang dikenal sebagai hewan yang kompak. Mereka selalu bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Melihat kekompakan semut, belalang pun tidak suka. Belalang berencana untuk memisahkan kawanan semut. Belalang meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Ketua semut yang berada di depan kawanan pun berhenti. Lalu ketua semut melihat ada ranting yang menghalangi jalan mereka. Ketua semut memerintahkan semua semut untuk mencari rute lain. Namun ada beberapa semut yang tersesat. Ketua semut menyadari ada anggotanya yang menghilang. Ketua semut pun memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya. Ia pun memerintahkan kawanannya untuk bersama-sama mencari temannya yang tersesat. Akhirnya, kawanan semut pun dapat kembali berkumpul. Rencana belalang untuk memisahkan kawanan semut itu pun gagal. Semua itu karena sifat kepedulian dan kekompakan yang dimiliki oleh kawanan semut. Nah, akibat dari sifat kekompakan semut, si belalangnya tidak suka. Belalang berencana untuk memisahkan kawanan semut tersebut dengan cara meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Nah, ceritakan kembali si fabel yang kamu dengar, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, apa yang dilakukan kawanan semut di halaman? Kawanan semut pergi ke halaman untuk mengambil makanan. Kemudian, mengapa belalang tidak suka pada kawanan semut? Jawabannya, karena belalang tidak suka melihat kekompakan semut. Nomor 3, bagaimana cara belalang memisahkan kawanan semut? Nah, sudah kita baca di fabel tadi. Belalang meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Kemudian, apa yang dilakukan kawanan semut saat temannya hilang? Ketua semut memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya dan memerintahkan kawanannya untuk bersama-sama mencari temannya yang tersesat. Nah, soal nomor 5, bagaimana sifat ketua semut dalam fabel tersebut? Ya, ketua semut itu bersifat peduli terhadap anggotanya atau kawanan sekelompoknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.7. Di pembelajaran 3 halaman 13 itu materinya mengenal pecahan 1/3. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3 pada pecahan 1/3. 1 itu merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Nah, bisa kita lihat ini ada satu donat dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini juga bisa disebut pecahan 1/3. Kemudian pecahan 1/3 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti gambar berikut. Nah, ini ada persegi ya, dibagi menjadi 3 bagian sama besar, lalu salah satu bagiannya kita arsir. Nah, 1 itu pembilang, 3 bagiannya disebut penyebut ya.
Ini lingkaran juga kita bagi menjadi 3 bagian. Satu bagiannya kita arsir seperti ini ya. Ini segitiga. Arsir satu bagian ya. Nah, ini bisa disebut sebagai pecahan 1/3. Kemudian mengenal pecahan 1/4. Tadi 1/3, sekarang 1/4. Nah, sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, lihat ini ada pizza ya, 1 pizza. Lalu pizzanya dibagi 4 potong sama besar seperti ini ya. Nah, ini bisa disebut pecahan 1/4. Nah, pecahan 1/4 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti gambar berikut. Nah, ini satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagiannya kita arsir seperti ini. Nah, yang diarsir itu adalah 1, itu pembilang. 4, 1/4, 4-nya adalah penyebut ya. Nah, ini ada persegi panjang juga. Persegi panjangnya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian kita arsir seperti ini. Lalu persegi 4 ini bagi menjadi 4 bagian. Lalu satu bagiannya kita arsir seperti ini ya. Nah, kamu tinggal lihat aja yang diarsir itu berapa. 1. Nah, hitung dia dibagi menjadi berapa bagian. 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya 4. Nah, pembilangnya 1. Berarti itu adalah pecahan 1/4. Nah, di pembelajaran 3 halaman 13 itu ada ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan 1/3. Nah, ini ada satu lingkaran. Satu lingkaran ini coba hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, satu bagiannya diarsir seperti ini. Berarti ini adalah pecahan 1/4. Ya, bukan, berarti kasih tanda tetot. Kemudian yang B, ini persegi panjang dibagi menjadi berapa? Hitung bagiannya. 1, 2, 3. Nah, yang diarsirnya adalah satu bagian. Nah, jadi ini pecahan 1/3. Kasih tanda centang. Kemudian yang C, persegi panjangnya dibagi menjadi hitung berapa bagian? 1, 2, 3, dan 4. Nah, satu bagiannya diarsir. Berarti ini adalah pecahan 1/4. Berarti tetot. Kemudian yang D, perseginya dibagi menjadi 1, 2, 3 bagian. Nah, satu bagiannya diarsir. Jadi ini adalah pecahan 1/3. Ya, kasih tanda centang. Kemudian nomor 2, warnailah 1/3 bagian dari setiap gambar berikut. Nah, ini ya yang A, ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi terserah kamu mau warnai yang mana. Nah, kita warnai yang atas ya. 1/3 berarti yang diarsir hanya 1 ya. Kemudian yang B sama seperti itu juga, lihat sudah dibagi menjadi 3 bagian ya, 1, 2, dan 3. Nah, kita arsir bagian yang sini. Kemudian yang C ya, persegi panjangnya sudah dibagi menjadi 3 bagian. Lalu kita arsir satu bagian saja. Nah, yang D itu ada segitiga, kita bagi menjadi 3 bagian, lalu arsir satu bagian. Nah, di pembelajaran 4 halaman 18, berilah tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Nah, kita lihat yang A, persegi panjangnya itu dibagi menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3.
Nah, ini ada 3 bagian, yang diarsir hanya 1, berarti ini pecahan 1/3, berarti kasih tanda cetot. Nah, kemudian yang B ini ada persegi 4. Hitung berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah 4. Lihat yang diarsir 1, berarti ini pecahan 1/4 ya. Kasih tanda centang. Kemudian yang C itu ada persegi panjang. Hitung berapa bagian yang sudah dibagi? 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada 4 bagian. Lalu lihat yang diarsir ada berapa? 1. Nah, berarti ini adalah pecahan 1/4. Kasih tanda centang. Kemudian gambar yang D itu ada gambar satu lingkaran. Nah, kita lihat berapa bagian yang sudah dibagi? 1, 2, 3, dan 4. Nah, lihat ada berapa bagian yang diarsir? Ya, ada 1 ya, berarti ini adalah pecahan 1/4. Kasih tanda centang. Nah, nomor 2, warnailah 1/4 bagian dari setiap gambar berikut. Nah, sama seperti yang pecahan 1/3, kita lihat, kita bagi dulu ya, lalu kita arsir 1 bagian saja. Yang A ini persegi sudah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, terserah mau diwarnai bagian yang mana ya, kita warnai bagian yang kotak yang pertama ini ya. Nah, kemudian yang B kita kasih warna yang ini ya. Lalu yang C itu hitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sudah benar, ini 4 bagian. Nah, satu bagiannya kita warnai. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu yang D, satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, satu bagiannya kita warnai ya, seperti ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Lause harap apa yang sudah Lause sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Tetap semangat menunggu video-video pembelajaran selanjutnya dari Kowe Lause. Taca, Bye bye.